Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Ulfarinda. Jadi pada video kali ini kita akan belajar materi mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Materi ini dipelajari pada kelas 5, tema 2, subtema 2 sampai 3. Materi yang akan dipelajari pada video ini ada 3. Yang pertama, faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang kedua, penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Dan yang terakhir, cara menjaga organ pernapasan. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Faktor penyebab gangguan pernapasan ada 4. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, infeksi mikroorganisme. Yang ketiga, usia. Dan yang keempat, pola hidup tidak sehat. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan peristiwa tercampurnya polutan atau unsur-unsur berbahaya ke dalam lapisan udara atau atmosfer. Pencemaran udara dapat bersumber dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti sesak napas dan juga banyak penyakit lain yang disebabkan oleh pencemaran udara. Yang kedua, infeksi mikroorganisme. Infeksi mikroorganisme adalah serangan dan peningkatan yang sangat cepat dari mikroorganisme yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh. Mikroorganisme tersebut seperti bakteri dan virus. Infeksi mikroorganisme dapat menyebabkan berbagai penyakit dalam sistem pernapasan, contohnya influenza dan penyakit yang sedang mewabah pada saat ini yaitu COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Yang ketiga, usia. Seiring bertambahnya usia, kapasitas penyimpanan udara pada paru-paru semakin menurun, sehingga menyebabkan napas pendek dan sesak. Oleh karena itu, orang tua lebih rentan terhadap penyakit pernapasan. Dan yang terakhir, pola hidup tidak sehat. Pola hidup tidak sehat ini contohnya banyak, seperti sering makan makanan yang tidak sehat dan merokok. Di dalam merokok itu terdapat zat-zat yang berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Oleh karena itu, untuk mencegah gangguan pernapasan, kita harus menjaga pola hidup yang sehat. Selanjutnya, penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan ini ada 5. Yang pertama, asma. Yang kedua, influenza. Yang ketiga, bronkitis. Yang keempat, tonsilis. Dan yang terakhir, pneumonia. Sebenarnya masih banyak penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan. Tapi pada video ini kita hanya akan mempelajari 5 penyakit tersebut. Gangguan pernapasan yang pertama adalah asma. Asma merupakan gangguan proses pernapasan karena adanya penyempitan saluran pernapasan. Penyebabnya adalah alergi. Pemicu alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Penyakit asma umumnya akan kumat ketika penderita asma terpapar penyebab yang memicu asma itu kambuh. Oleh karena itu, penderita asma harus menghindari hal-hal yang dapat memicu asma itu kambuh. Bisa kita lihat pada gambar ini. Gambar ini merupakan gambar perbedaan antara orang normal dengan orang yang menderita asma. Pada orang normal, saluran pernapasannya itu bekerja seperti biasa. Sedangkan pada orang yang menderita asma atau pada saat orang itu asmanya kambuh, saluran pernapasannya itu akan mengalami penyempitan dan pembekakan, sehingga orang yang menderita asma tersebut akan sulit untuk bernapas. Gejala awal penyakit asma itu adalah sesak napas, batuk, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. Napas ini akan berbunyi seperti siulan lirih atau bunyi ngik-ngik yang terdengar tiap kali penderita asma bernapas. Dan yang terakhir, rasa berat di dada. Selanjutnya, gejala berat penyakit asma. Gejala berat penyakit asma ini adalah serangan batuk yang hebat, sesak napas yang berat, napas tersenggal-senggal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur, dan kesadaran menurun. Jika penderita asma telah mengalami gejala ini, lebih baik segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Karena jika penderita asma telah mendapatkan gejala berat, maka itu bisa saja akan mengancam nyawa penderita asma tersebut. Tapi jika penderita asma masih mengalami gejala awal,
Penderita asma dapat menggunakan inhaler atau obat asma lainnya untuk meredakan gejala asma tersebut. Yang kedua, influenza. Influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penyebab influenza adalah virus dan air liur dari penderita influenza. Gejala influenza, gejalanya demam, pilek, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Cara mencegah influenza adalah dengan cara rajin mencuci tangan, serta menghindari berdekatan dengan penderita flu dan menerima vaksin influenza. Gambar ini adalah gambar virus influenza. Virus inilah yang menyebabkan seseorang itu menderita influenza. Yang ketiga, bronkitis. Bronkitis adalah sebutan untuk infeksi yang menyerang saluran pernapasan utama dari paru-paru atau yang disebut juga dengan bronkus. Akibat dari penyakit ini adalah akan terjadi peradangan atau inflamasi yang kemudian akan menimbulkan gejala yang mengganggu pernapasan. Bisa kita lihat pada gambar ini. Gambar ini adalah perbedaan antara bronkus orang yang menderita bronkitis dan bronkus orang yang sehat. Bisa kita lihat pada bronkus orang yang menderita bronkitis, bronkusnya itu mengalami peradangan. Bronkitis terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, bronkitis akut, yang kedua, bronkitis kronis. Bronkitis akut biasanya dialami oleh anak berusia di bawah 5 tahun. Bronkitis tipe akut biasanya pulih dengan sendirinya dalam waktu 1 minggu hingga 10 hari. Penyebab bronkitis akut adalah virus. Yang kedua, bronkitis kronis. Bronkitis kronis adalah jenis bronkitis yang disebabkan oleh infeksi bronkus dan bertahan setidaknya 3 bulan dalam 1 tahun dan bisa berulang pada tahun berikutnya. Bronkitis kronis biasanya dijumpai pada orang dewasa berumur 40 tahun ke atas. Bronkitis kronis disebabkan oleh virus, tapi tambah diperparah dengan merokok. Gejala bronkitis. Gejala bronkitis yaitu yang pertama, batuk disertai lendir warna kuning keabu-abuan atau hijau. Yang kedua, sakit tenggorokan. Yang ketiga, sesak napas. Yang keempat, hidung beringus atau tersumbat. Yang kelima, sakit atau rasa tidak nyaman pada dada. Dan yang terakhir, demam ringan. Pencegahan bronkitis. Cara mencegah bronkitis adalah yang pertama adalah menghindari rokok. Yang kedua, menerima vaksin flu dan pneumonia. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan setiap selesai beraktivitas. Karena bronkitis ini disebabkan oleh virus, maka kita harus rajin menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan. Yang keempat, tonsilis. Tonsilis ini disebut juga dengan radang amandal. Radang amandal atau tonsilis adalah kondisi di mana amandal mengalami peradangan atau inflamasi. Umumnya dialami pada anak usia 3-7 tahun, tapi bisa juga dialami pada orang dewasa. Penyebab tonsilis atau radang amandal adalah infeksi virus atau bakteri. Gejalanya yaitu sakit pada tenggorokan, suara serak, demam, bau mulut, sakit kepala, dan batuk. Cara mencegahnya adalah dengan cara menjaga kebersihan mulut dan menjaga kesehatan. Tonsilis terbagi menjadi dua tipe, yaitu tonsilis akut dan tonsilis kronis. Tonsilis akut biasanya dialami kurang dari 2 minggu, sedangkan tonsilis kronis dialami lebih dari 2 minggu. Jadi, tonsilis akut itu bisa sehat kurang dari 2 minggu. Tapi jika penyakit tonsilis itu tidak sehat juga dalam 2 minggu, berarti penyakit tonsilis itu termasuk ke dalam penyakit tonsilis kronis. Yang terakhir, pneumonia atau paru-paru basah. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru. Alveolus pada paru-paru akan meradang atau dipenuhi cairan berupa nanah. Gejala pneumonia ada 5. Yang pertama, nyeri dada pada saat bernapas atau batuk, batuk berdahak, demam dan menggigil, mual dan muntah, dan sesak napas. Cara mencegah pneumonia adalah dengan cara menerima vaksin pneumonia, menghindari rokok, menjaga kekebalan tubuh, menjaga kebersihan, dan tidak minum minuman beralkohol. Pneumonia disebabkan oleh bakteri dan virus. Bisa kita lihat pada gambar ini,
Gambar ini adalah gambar alveolus orang normal dengan alveolus orang yang menderita pneumonia. Bisa kita lihat pada alveolus orang yang menderita pneumonia, alveolusnya itu dipenuhi oleh cairan berupa nanah. Nah, tadi kita telah membahas 5 penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Selain 5 penyakit tersebut, harus kita ingat bahwa masih banyak penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan. Selanjutnya, menjaga kesehatan organ pernapasan. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan ada 7. Yang pertama, rutin berolahraga. Minimal dalam sehari itu kita harus berolahraga selama 30 menit. Dan diusahakan setiap hari kita harus berolahraga. Minimal 30 menit dalam sehari. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Kita harus rajin mengkonsumsi makanan bergizi, contohnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, minum banyak air putih. Minimal dalam sehari kita harus minum banyak air putih, yaitu sebanyak 2 liter dalam sehari. Yang keempat, rajin mencuci tangan. Karena ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, dan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri itu dapat ditularkan oleh satu orang ke orang lainnya, maka kita harus rajin mencuci tangan setelah beraktivitas untuk mencegah virus atau bakteri itu masuk ke tubuh kita. Yang kelima, menghindari paparan polusi. Jika polusi di daerah kita sudah cukup parah, kita dapat menghindarinya dengan cara memakai masker. Selain menghindari paparan polusi, kita juga harus menghindari asap rokok. Jadi, jika ada orang yang merokok di dekat kita, kita harus menghindarinya. Karena asap rokok itu dapat berbahaya ke paru-paru kita. Yang keenam, mendapatkan vaksin. Yang ketujuh, memeriksakan kesehatan pribadi secara berkala. Biasanya, kita dapat memeriksakan kesehatan kita secara berkala, yaitu 1 kali dalam 6 bulan. Sekianlah pembelajaran kita pada video ini, yaitu mengenai gangguan pada pernapasan manusia. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.